bisa on kamera, teman-teman mahasiswa? Mbak Selin, Mbak Farihatun. Oke, nanti Mas Kodri silahkan nanti bisa ditunggu ya untuk joinnya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala ubri dunya wa din wa salatu wa salam rasul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajamin amma ba'du. Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali teman-teman dalam kuliah pakar yang kedua ya. Kalau kemarin kita sudah masuk dari Pak Dr. Ridho ya tentang anestesi general, kali ini kita akan masuk yaitu kuliah pakar yang kedua yaitu dengan Bu Erni Rahmawati ya. Selamat sore Bu Erni Rahmawati. Apakah terdengar suara saya? Assalamualaikum. Oke, alhamdulillah. Terima kasih waktunya ya Bu Erni Rahmawati ya di sela kesibukannya yang luar biasa ya. Akhirnya bisa mengisi kuliah pakar ini ya. Untuk hari ini kita ada kuliah pakar nanti dengan Bu Erni Rahmawati. Temanya adalah GGK dan GGA ya. Nanti gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Kita akan belajar tentang konsep utama tentang penyakit gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis ya. Mahasiswa silahkan di on kameranya. Mbak Selin, Mbak Farihatun, Mas Sopogi, Yoga ya. Yoga sama Kodri ya. Nah, Yoga baru masuk apa ini? Dinas apa Yoga? Siang, Pak. Oh, siang. Ini katanya ada operasi. Baru selesai, Pak. Oh, baru selesai. Apa? Kasus apa? Kuret, Pak. Oh, kuret. Sudah selesai lancar ya? Alhamdulillah. Oke. Lancar, Pak. Lagi wajah-wajahnya kayaknya wajah-wajah ceria apa? Aman ya, Mas? Nggak kehausan ya di sana ya? Aman. Oh ya. Oke, Mbak Feni juga sudah bergabung. Oke, Bu Eri sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu bahwa di sini adalah dari mahasiswa keperawatan anestesiologi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ya. Ini adalah semester akhir ya. Semester akhir semester 8. Jadi hari ini mahasiswa baru menjalani praktek klinik ya, praktek klinik di ICU dan di kamar operasi ya. Untuk mahasiswanya sebanyak 2 kelompok ya, totalnya itu ada 10 mahasiswa. Tapi karena ada yang di ICU yang ini saat ini baru dinas, baru tindakan ya. Dan satunya ini baru ada operasi ya, operasi kuret ya. Mas Alfian juga sama ini, kuret ini. Iya Pak, sama. Oh, sama ya. Oke. Oke, demikian Bu Erni. Jadi untuk hari ini nanti mohon bimbingannya, nanti teman-teman mahasiswa bisa bertanya-tanya, sharing nanti tentang pakarnya, spesialisnya tentang kidney ya, ginjal ya. Jadi perginjalan ya, nanti bisa tanya dengan beliau ya. Beliau ini jauh-jauh dari Jawa Timur ini ya. Jawa Timur meluangkan waktu ya, meluangkan waktu untuk memberikan kuliah pakar pada sore hari ini seperti itu. Saya kira saya tidak akan panjang lebar ya, nanti dan tidak perlu saya bacakan CV-nya beliau ya, CV-nya beliau sangat panjang ya, pengalaman bekerjanya luar biasa. Jadi kalau saya baca nanti satu HVS nggak selesai ya, nanti malah kita kuliah pakar CV ya nanti ya. Demikian selanjutnya waktu saya berikan kepada Bu Erni Rahmawati untuk memberikan kuliah materi pada sore hari. Silahkan Bu Erni, waktu saya persilahkan. Terima kasih Pak Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih juga Pak Prima sudah meluangkan waktu untuk saya bisa ngomong atau share info. Kalau nggak kenal maka tak sayang ya. Jadi sambil saya share screen, saya ingin perkenalan. Kalau saya dulu dengan Pak Prima memang teman apa Pak? Teman main dulu ya. Teman main juga teman kuliah. Jadi saat dulu S2 di UMY, terus kemudian masih sering-sering kontak dan ini
saya diberikan kesempatan untuk memberikan materi sedikit. Mungkin nanti untuk jauh, kalau mungkin perlu konsultasi dan lainnya bisa nanti via WA ke saya atau via email. Monggo silahkan. Kalau ini dari adik-adik untuk praktek kliniknya selama berapa lama? Kalau boleh tahu. Selama 6 minggu, Bu. 6 minggu. Lumayan ya. Sebentar. Mohon maaf kalau boleh tanya, ini untuk mahasiswa D3 apa S1 ya? Mahasiswa D4, Bu. Oh, D4. Oh, nggih. Sudah bisa melihat materi saya? Belum, Bu. Belum, Bu. Coba sebentar. Sudah? Belum? Sudah kelihatan? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Mohon maaf, Pak Prima, apa bisa di-share screen aja dari sana? Ya, saya share screen dari sini, Bu. Sebentar, Bu. Saya siapkan Oke. ini. Benar. Oke, maaf sebelumnya. Bentar. Sambil menunggu, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mungkin ada beberapa yang pernah ke Jawa Timur, khususnya di wilayah Kediri. Ada yang pernah dari adik-adik? Belum, Bu. Loh, semoga nanti bisa ke sini ya. Dan di sini untuk ikonnya itu yang sudah pernah tahu menara di Paris. Nah, kalau di sini ada duplikatnya. Jadi di SLG Ngumul itu ada menara yang seperti ada di Paris. Jadi kalau mungkin nanti adik-adik yang pengen main ke sini, monggo silahkan. Nanti ada, kalau untuk fotonya biasanya di icon menara SLG. Nanti bisa di searching ya. SLG Kabupaten Kediri. Kalau untuk di Kampung Inggris, tahu enggak? Di Jawa Timur, Kampung Inggris? Pernah dengar, Bu. Pernah dengar, tapi belum pernah ke sini ya. Kalau di sini jadi memang di sekitar sekitar 2 kilometer dari rumah saya itu ada wilayah Kampung Inggris. Di sana ada beberapa, jadi kampung itu hampir seluruhnya
itu ada kursus bahasa Inggris, dan di masyarakatnya itu rata-rata diharapkan atau dihimbau untuk bisa memang berbahasa Inggris, jadi dikatakan kampung Inggris. Jadi kalau untuk lokasi lesnya atau kursusnya itu banyak, jadi hampir satu kampung itu banyak les-les kecil-kecil gitu, mulai dari TOEFL, speaking, grammar, dan lainnya. Nanti monggo misalkan ada yang berkeinginan setelah lulus, kemudian berkeinginan nanti bekerja ke luar negeri ya, kalau mau ambil les bahasa Inggris, bahasa yang lain misalkan, itu juga di sini ada bahasa Jerman, bahasa Mandarin itu ada. Dan di sini untuk harganya juga lumayan terjangkau. Nanti mungkin bisa, monggo silakan. Mungkin kalau ada yang pengen nanti bekerjanya ke luar negeri ya, misalkan seperti itu. Apa-apa, kalau di sini murah kok untuk kursusnya. Dan untuk biaya makan juga lebih murah kayaknya. Oke, sebentar Bu. Ini sudah bisa, tinggal share screen ya. 23 MB ya. 23 MB ya, lumayan besar. Bentar Bu. Oke, sudah ini. Oke, sudah ya, saya share screen dulu. Ini karena kebetulan nih UMP ini masih libur Bu, jadi sinyalnya agak ini ya, di luar kampus. Libur awal puasa ya Pak? Iya, libur awal puasa ini. Kemarin habis itu puasa itu nguji mana di RSUD Banyumas, ada lumayan, ada 15 mahasiswa satu hari, jadi ya ini tinggal sisa-sisa tenaga puasa. Oke, sudah terlihat belum? Semangat Pak. Iya, kita harus semangat. Belum. Semangat untuk mengabdi majukan pendidikan Indonesia ya. Ya, semangat mencerdaskan mencerdaskan anak bangsa ya. Oke, ini sudah kelihatan belum ya? Oh, masih not responding, benar. Karena memorinya besar. Belum. Oke, sudah ya? Sudah kelihatan ya, Bu? Sampun Pak, terima kasih. Ya, bisa dimulai ya. Mohon maaf atas kendalanya, karena memang dengan Zoominar kan memang beberapa kendala yang biasanya nanti pada saat kegiatan. Nah, salah satunya ini masalah sinyal ya. Untuk materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Di sini mungkin ada beberapa yang sudah tahu terkait gagal ginjal akut dan kronik. Atau kalau biasanya untuk gagal ginjal kronik itu biasanya kalau di kasus atau di rumah sakit biasa menyebutnya CKD. Untuk perkenalan Pak, kalau tidak kenal maka tak sayang katanya. Slide 2. Untuk identitas diri, saya diberi nama Erni Rahmawati, untuk kelahiran Kediri 15 Agustus, asli Pelempare Kediri, kemudian untuk pendidikan Magister Keperawatan Universitas Yogyakarta di tahun 2014 dan lulus di tahun 2017. Dan dulu tidak bisa bareng dengan Pak Prima karena memang saat itu hamil, jadi harus cuti. Kemudian untuk S1-nya saya di Stikes Bakti Mulia Pare tahun 2007 sampai profesinya selesai 2012. Dan untuk pengalaman mengajar, setelah saya lulus langsung direkrut di tahun 2012 sampai 2018, jadi 6 tahun mengabdi di sana. Kemudian mengajar di Stikes Raja Wesi Bojonegoro di tahun 2019 sampai 2021. Kemudian hijrah lagi di Stikes Pamenang sejak 2022 hingga sekarang. Next, Pak. Nah, di sini untuk gagal ginjal sendiri merupakan penurunan fungsi organ ginjal yang tidak mampu bekerja secara optimal. Itu biasanya kita mengenalnya dari gagal ginjal akut
karena untuk gagal ginjal akut sendiri, di mana kondisi menurunnya fungsi ginjal yang berlangsung dalam jangka waktu yang beberapa jam sampai beberapa minggu, yang di mana kecepatan filtrasi glomerulus menurun, dan di sini sifatnya adalah sementara dan dapat disembuhkan. Jadi kalau bedanya nanti antara gagal ginjal akut dengan yang gagal ginjal kronik itu adalah kalau gagal ginjal akut itu masih bisa disembuhkan. Tapi berbeda dengan gagal ginjal kronik. Nanti untuk penanganannya ada di belakang. Next, Pak. Nah, di sini untuk kelihatan ya, untuk gambarnya. Jadi dikatakan acute kidney injury di sini untuk prerenal itu adalah masih digunakan, jadi masih maksimal digunakan sekitar 30–60%. Kemudian untuk di renal itu glomerulusnya itu yang masih bisa digunakan itu antara 20–40%. Sedangkan kalau sampai postrenal itu hanya, jadi dikatakan sampai yang kronis itu hanya yang bisa digunakan 1–10%. Jadi bisa dibayangkan orang yang mengalami gagal ginjal kronik berarti hanya 1–10% yang ginjalnya yang bisa digunakan. Dan di sini untuk yang pertama di prerenal itu biasanya sudah mengalami penurunan fungsi, jadi renalnya sudah tidak berfungsi dengan baik. Karena fungsinya renal yang pertama adalah sebagai filtrasi, jadi memang untuk filtrasinya itu tidak maksimal. Kemudian yang kedua, terjadi terhambatnya aliran urin, jadi urin itu sudah mulai mengendap, jadi yang harusnya bisa dikeluarkan tuntas, itu tidak bisa dikeluarkan tuntas, sehingga ada beberapa urin yang mengendap di tubuh kita, yang nantinya kemudian bisa menyebabkan odem pada tubuh manusia. Dan biasanya kalau pada kasus ini, biasanya kalau di ginjal itu bisa odemnya sampai seluruh tubuh dengan dinamakan odem anasarka. Terus kemudian yang ketiga, di sini terjadi kerusakan parenkimal, ginjal primer atau gagal ginjal akut, intrinsik di mana glomerulusnya sampai di ductus itu tidak berfungsi. Lanjut, Pak. Untuk sampai sini mungkin ada yang bertanya, monggo. Jadi tidak harus nanti di belakang ya. Kalau saat di slide-nya mungkin ada pertanyaan, silakan ditanyakan, tidak apa-apa. Saya lanjutkan. Untuk faktor resiko yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut, di sini yang paling banyak kasusnya adalah dari hipertensi, kemudian gagal jantung kongestif, kemudian diabetes, dan infeksi. Infeksi ini bisa juga dari penyakit yang adanya luka, itu biasanya penyebab yang paling banyak. Dan untuk gejalanya itu adalah output urin, di mana penurunan urin struktur uretra, misalnya hiperplasi prostat jina. Jadi pada pasien yang mengalami hiperplasia prostat yang jina, itu memang pada pasien mengalami penurunan urin. Nah, kemudian yang kedua terjadi dehidrasi pada pasiennya. Untuk pengobatannya karena tadi terjadi penyumbatan, jadi urinnya ada di seluruh tubuh, sehingga pada pasien itu memerlukan pemberian diuretik furosemid. Dan di sini diminum di pagi hari, tujuannya adalah mengeluarkan urin yang ada di tubuh pasien. Jadi tidak boleh nanti kalau diminumnya di malam hari ya, karena resikonya adalah sering BAK. Yang kedua adalah mencegah reabsorpsi natrium sehingga mengurangi metabolisme sel tubulus. Dan ini diharapkan aliran urin dapat membersihkan endapan. Jadi sisa-sisa endapan yang ada di ginjal dan di seluruh tubuh itu bisa nanti dikeluarkan melalui urin. Dan di sini urin itu kan kandungannya ada 3. Ya, yang biasanya pada pasien gagal ginjal kronik untuk pemeriksaan labnya itu adalah urit asid, kemudian uremik, kemudian yang ketiga adalah saya lupa. Jadi dari hasil 3 itu ureumnya nanti dilihat
semakin banyak ureum itu biasanya dia akan semakin mengendap di dalam tubuh. Nah, itu yang menyebabkan urin itu tidak bisa keluar. Nah, gitu. Sehingga semakin banyak ureum yang menumpuk itu juga akan ginjal mengalami keberatan atau terlalu berat untuk melakukan filtrasi yang harusnya disaring dengan bersih karena banyak endapan, banyak ureum yang ada di sana sehingga tidak bisa maksimal menjalankan filtrasinya. Lanjut, Pak. Nah, di sini boleh saya menanyakan, sudah tahu ya fungsi dari ginjal? Untuk filtrasi itu yang disaring apanya? Mbak Selin? Jadi kalau untuk di ginjal itu memang 3 kandungan itu, ureum, kreatinin, sama urit asid itu yang dilihat dari hasil lab. Dimana kalau kadarnya nanti tinggi berarti nanti ada masalah pada ginjalnya. Terus untuk yang kasus gagal ginjal kronik, di sini adalah terjadi gangguan fungsi di mana kemampuan tubuh gagal untuk mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan elektrolit. Dan di sini memang harus disembuhkan. Cuma untuk penyembuhannya itu adalah memang nanti butuh waktu dan juga beresiko karena kalau sudah dikatakan gagal ginjal kronik itu berarti ginjalnya sudah tidak berfungsi. Nah, kalau untuk dilihat dari gambar yang harusnya ginjal itu bentuknya atau dari gambarnya itu memang bersih. Tapi ternyata kalau terjadi gagal ginjal kronik karena ureum itu sifatnya adalah racun karena tidak bisa difiltrasi yang harus dikeluarkan melalui urin sehingga nanti akan mengendap di ginjal seperti penampang di gambar yang sebelah kanan. Jadi seperti ada hitam-hitam. Nah, di sana nanti akan menumpuk pada ginjal. Nah, di sini untuk gagal ginjal kronik tidak selamanya langsung 2 itu terjadi kegagalan. Bisa juga gagal ginjal kronik ini hanya 1 ginjal saja yang tidak bisa terkena. Jadi yang 1 sehat, yang 1 sudah terkena gagal ginjal kronik. Kemudian untuk faktor penyebabnya di sini karena tekanan darah tinggi, kemudian juga dari diabetes, kemudian faktor dari orangnya yang suka perokok atau merokok. Kemudian yang keempat adalah makanan yang tidak sehat. Dan di sini untuk kasus untuk yang di sini untuk makanan tidak sehat itu biasanya kasus yang paling banyak yang saya temui saat kemarin studi baik di dalam negeri dan di luar negeri. Kemarin saat saya studi di dalam negeri dan di luar negeri, itu memang kasus terbanyak itu adalah dari makanan yang tidak sehat. Mengingat sekarang itu banyak sekali makanan junk food, kemudian makanan yang berwarna yang merah, kemudian makanan pedas, kemudian banyaknya minuman-minuman yang berwarna bersoda, kemudian juga kayak teh itu ada berapa macam. Itu faktor penyebab yang terjadinya gagal ginjal kronik. Jadi faktor penyebab yang banyak kayak kemarin di Rumah Sakit Muhammadiyah Yogyakarta, itu memang kasus terbanyaknya adalah faktor makanan. Dan untuk usia yang paling banyak diserang itu memang di atas 30. Tapi untuk tidak menutup kemungkinan di usia anak itu juga kena. Kemarin untuk yang di mana? Untuk di wilayah Kabupaten Kediri sendiri itu faktor dari usia itu yang terkena itu mulai dari usia 7 tahun itu sudah ada di situ. Jadi memang kita harus hati-hati. Mengingat sekarang banyak makanan yang
junk food, kemudian makanan cepat saji, kemudian minum-minuman yang bervariasi ya, untuk penguat, kemudian untuk tambahan suplemen, nah, kemudian juga berbagai macam teh atau makanan, minuman, dan lainnya. Jadi memang hati-hati sekali, nanti waspada juga, jadi memang air putih itu yang tetap yang terbaik untuk tubuh kita. Next. Nah, di sini untuk penyebabnya, penyebab dari GGK sendiri, itu adalah nefrolitiasis. Nah, jadi ada peradangan. Nah, seperti bisa dilihat dari gambarnya. Nah, jadi ada peradangan pada traktus. Jadi terbentuknya batu dalam traktus urinaria. Jadi pada batangnya di sini itu terdapat batu-batu. Nah, karena pengendapan kimiawi molekul yang larut. Semakin banyak ureum yang harus kita buang, tapi ternyata tidak bisa terbuang. Nah, semakin lama ureum itu juga akan membuat menjadi batu, sehingga dia menumpuk, akhirnya menjadi batu. Nah, saat nanti batu itu berada di traktus urinaria, itu biasanya juga akan menyebabkan urin itu yang akhirnya harusnya bisa tuntas, kita keluarkan, itu bisa tuntas, ada juga yang tidak. Kemudian di sini ada beberapa mekanismenya. Yang pertama adalah naiknya ekspresi kalsium, oksalat, atau biasanya asam urat. Nah, karena di sini kenapa asam urat? Karena obat asam urat itu tujuannya kan untuk melancarkan peredaran darah. Sedangkan kandungan dari obat asam urat sendiri itu juga akan berpengaruh di ginjal saat nanti ginjal tidak bisa menyaring dengan bersih, itu yang akhirnya membuat terjadi batu. Kemudian menurunnya volume urin, kemudian terjadi infeksi pada traktus urinaria, sehingga misalkan nanti terjadi batu, adanya batu di sini. Nah, semakin lama adanya batu, semakin ada urin tidak bisa keluar. Nah, di sini nanti yang akan menyebabkan terjadinya infeksi pada ginjal. Kita bisa menyebutnya adalah nefrolitiasis. Kemudian yang kedua adalah glomerulonefritis. Di sini adalah kalau penampang dari gambar ya, bisa dilihat di bagian kanan, itu adalah memang adanya cedera pada glomerulonya. Jadi di sini kalau perbandingannya antara yang kanan dengan yang kiri, yang di gambar merah setelah di korteks ya, itu terjadi memang ada cedera di glomerulnya. Kemudian baik yang terisolasi sebagai kombinasi pada penyakit sistemik dapat menimbulkan glomerulonefritis. Jadi dengan adanya cedera di glomerular itu yang akan menyebabkan nantinya terjadi glomerulonefritis, jadi infeksi di glomerulusnya. Dari sini jelas atau belas? Lanjut, Pak. Next. Oke. Untuk gejala yang bisa kita temui pada pasien, biasanya adalah terjadi nafsu makan yang berkurang. Jadi memang untuk nafsu makan tidak ada. Jadi mulai berkurang, sehingga nanti resikonya terjadi di poin 5 adalah berat badan menurun. Kemudian dari nafsu yang berkurang ini juga bisa menyebabkan rasa lelah karena asupan nutrisi yang kurang sehingga pada pasien merasakan cepat lelah, rasa lelah. Kemudian juga memiliki masalah pada saat tidur. Nah, jadi karena efek dari ureum yang menumpuk tadi yang harusnya bisa difiltrasi atau disaring tadi sehingga membuat badan pada pasien itu sering seperti sakit-sakit. Jadi capek-capek gitu. Yang menyebabkan sehingga tidak bisa tidur. Mohon maaf nih, ada si kecil. Yang ketiga, memiliki masalah tidur sampun. Untuk yang keempat adalah terjadi gatal-gatal yang sering terjadi. Jadi di sini untuk
pasien gagal ginjal kronis karena ureum, kreatinin, dan urit asidnya tidak bisa maksimal dikeluarkan, sehingga nanti akan mengendap di masing-masing tubuh. Nah, nanti biasanya pada pasien terjadi gatal-gatal, kemudian juga bisa kulitnya kering, bersisik, dan kemudian untuk kulitnya itu akan semakin hiperpigmentasi, jadi menghitam, seperti menghitam. Tapi beda dengan memang yang aslinya hitam loh ya. Jadi di sini memang hitamnya itu adalah dari faktor 3 tadi, ureum, urit asid, dan kreatinin yang tidak bisa dikeluarkan, tidak maksimal difiltrasi oleh ginjal. Selanjutnya untuk pengobatan primer di sini adalah mencegah. Jadi tujuan dari pengobatan primer di sini mencegah biar tidak terjadi atau tidak mengarah ke lebih yang lanjut. Jadi kalau memang sudah gagal ginjal kronik itu memang ada beberapa untuk minuman itu juga bisa dibatasi karena resikonya nanti akan mengendap di tubuh. Jadi poin pertama adalah memelihara ginjal dengan minum cukup, itu antara 1,5 sampai 2 liter. Kalau memang dari 1,5 dari asupan yang kita minum, misalkan 1,5 sampai 2 liter, ternyata tidak maksimal. Jadi saat nanti urin dikeluarkan ternyata kurang dari itu, ya berarti memang ada beberapa yang nanti akan mengendap di tubuh, yang akhirnya nanti menyebabkan terjadinya ODEM. Kemudian yang kedua adalah kenali faktor risiko penyakit ginjal, misalkan terjadinya hipertensi, DM, mungkin ada batu, bisa di batu ginjal. Nah, kemudian terjadi juga infeksi, itu juga harus waspada sekali. Kemudian untuk pencegahan sekunder, di sini adalah mendiagnosis dini dengan perubahan urin. Misalkan nanti dari hasil lab, saat nanti pasien saat lab itu nanti dilihat, nanti untuk urinnya itu biasanya akan berwarna merah. Merah di sini berbeda dengan pada pasien yang post-op ya, post-op batu ginjal misalkan, atau batu atau BPH, vagina prostat, karena memang ada sisa darah yang ada di sana karena bekas operasi sehingga nanti menyebabkan urinnya merah. Jadi di sini berbeda. Kalau untuk yang gagal ginjal kronik itu memang disebabkan karena perubahan urin yang ada dari dalam, bukan penyebab dari post-op. Kemudian juga nanti urinnya kalau melihat sedikit jadi keruh nanti. Nanti untuk perbandingan, jadi kalau untuk secara normal urin itu harus jernih, kuning jernih dan ada bau khas. Tapi kalau ternyata urinnya keruh kemudian baunya juga berbeda, nah mungkin bisa menduga untuk ke GGK. Tapi harus ditunjang juga dengan pemeriksaan yang lain. Kemudian untuk yang kedua adalah faktor resiko. Di sini bila ada faktor resiko itu harus check up. Jadi check up di sini harus check up semua. Tidak hanya dari fungsi ginjal aja, tapi mulai dari jantung, paru-paru, kemudian mungkin dari hati. Nah, itu juga harus dicek. Kemudian tekanan darahnya bagaimana, nanti diobservasi. Tekanan darahnya dia cenderung untuk meningkat atau tidak. Nah, kemudian pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin di sini juga harus dilihat setiap hari. Dan harus dilihat juga di pagi hari. Lanjut. Nah, di sini untuk penanganan pada pasien GGK itu ada 3, yaitu adalah dengan peritoneal dialisis. Jadi di sini pasien bisa melakukan sendiri di rumah, tapi dengan persetujuan dari rumah sakit. Jadi ada menggunakan cairan dialisisnya, itu nanti cairan ini harus bekerja sama dengan rumah sakit. Kalau memang pasien sudah tidak bisa hemodialisis di rumah sakit, biasanya nanti ada pilihan dengan peritoneal ataupun hemodialisis. Nah, di sini kalau hemodialisis itu bisa dilakukan 1 sampai 2 kali dalam 1 minggu. Tapi tergantung dari penyakit pasien. Kalau memang penyakit pasien belum masuk di kronis sekali, itu biasanya masih
1 kali dalam 1 minggu. Nah, kalau memang dirasa sudah kronis, itu biasanya memang dalam 1 minggu itu sudah 2 kali untuk hemodialisisnya. Jadi tujuan dari hemodialisis ini adalah menyaring darah, karena darah kita di dalam tubuh itu tidak bisa disaring oleh ginjal karena ginjal sudah mengalami kegagalan tadi, sehingga membutuhkan alat untuk membersihkan. Jadi nanti untuk di sini ada dua selang ya. Nah, dari 2 selang ini nanti ada yang diambil, kemudian masuk ke dialisis ya. Kemudian nanti yang bersih dimasukkan lagi ke tubuh pasien. Dan biasanya di sini untuk pada pasien sendiri saat nanti sebelum mengalami misalkan besok itu waktunya hemodialisis. Nah, biasanya pada pasien di malam harinya itu sudah mengalami beberapa keluhan, misalkan sudah mulai sakit-sakit, badannya tidak bisa tidur karena memang harusnya segera difiltrasi atau disaring tadi. Kemudian yang ketiga itu adalah dengan kidney transplantation. Di sini untuk transplantasi. Tapi kalau untuk transplantasi ini juga harus melihat kecocokan dan tidaknya ya. Jadi untuk transplantasi itu gimana Bu? Di sini tidak. Jadi karena kita sudah mempunyai 2 ginjal ya. Di sini nanti tidak, kemudian karena ada 1 ginjal yang mengalami kegagalan, kemudian diambil, kemudian dipasang di sana. Itu tidak. Jadi di sini untuk transplantasi sendiri itu nanti dihubungkan atau dipasangkan itu nanti di bagian yang mengalami kegagalan. Jadi dipasangkan seperti ini, ada di gambar ya, bisa dilihat. Kalau memang untuk yang di kiri yang rusak, berarti nanti dipasangkan untuk yang di kiri. Kalau memang yang terjadi kerusakan di kanan, ya nanti akan dipasangkan di bagian yang kanan. Nah, di sini untuk peritoneal sendiri, untuk dari 3 terapi fungsi ginjal di sini, memang ada beberapa yang kelebihan dan kekurangannya. Kalau peritoneal dialisis itu kelebihannya adalah kita mudah. Jadi kita mudahnya adalah kita bisa melakukan sendiri di rumah, tidak perlu kita datang ke rumah sakit, tapi resikonya adalah terjadi infeksi karena ketidaksterilan saat kita memasukkan cairannya. Terus kalau untuk hemodialisis sendiri, untuk kelemahan dan kelebihannya, kalau kelemahannya memang nanti saat hemodialisis itu biasanya pada pasien mengalami mual, bisa sampai muntah, kemudian untuk kulitnya itu bersisik, kemudian terjadi hiperpigmentasi, menjadi kehitaman, kemudian juga terjadi gatal-gatal pada pasien. Nah, di sini saat mau hemodialisis itu juga harus melihat kondisi terjadi anemia enggak. Jadi HB-nya harus dalam batas normal. Kalau memang belum normal itu tidak boleh kita melakukan hemodialisis. Jadi pada pasien harus disehatkan terlebih dahulu. Dan kemudian saat nanti hemodialisis itu dilakukan 3-4 jam. Jadi kalau memang kondisi badannya tidak mampu, itu tidak harus menyelesaikan selama 4 jamnya, tapi cukup dengan 2 jam pertama atau 3 jam pertama itu cukup langsung dihentikan. Karena resikonya kalau saat nanti tetap dipaksakan terjadi, itu terjadi apnea pada pasien sehingga terjadi shock. Terus untuk hemodialisis di sini itu juga jadi untuk jarum, mungkin kalau dari adik-adik ya, karena sudah praktek, jadi mungkin sudah tahu jarum yang dimasukkan untuk infus itu berbeda untuk yang hemodialisis. Kalau untuk hemodialisis ini jarumnya sedikit lebih besar karena memang tujuannya biar tidak ada sumbatan saat kita melakukan hemodialisis. Dan di sini resikonya juga kalau mungkin di zaman sekarang hemodialisis bisa di-cover untuk BPJS ya. Kalau di zaman dulu, kalau pada pasien yang umum itu sekali hemodialisis itu dengan harga sekitar 800 sampai
1 juta. Jadi memang mahal sekali. Kalau misalkan dalam 1 minggu 2 kali bisa dikalikan sendiri. Cuma sekarang untuk hemodialisis bisa di-cover untuk BPJS. Jadi memang diharapkan pada pasien hemodialisa yang menggunakan terapi hemodialisa biasanya memang disarankan untuk mengurus BPJS. Jadi biar tidak membayar karena nanti seumur hidup harus melakukan hemodialisa. Dari sini ada yang tanyakan? Next, Pak. Selesai kayaknya ya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik. Oke, demikian tadi penjelasan dari Ibu Erni Rahmawati ya tentang gagal ginjal ya. Jadi untuk Bu Erni ini memang dulu itu untuk spesialisasinya itu memang kidney ya, tentang ginjal. Dan kemudian hari ini Bu Erni Rahmawati menjelaskan yaitu tentang gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Jadi intinya itu memang konsepnya gagal ginjal itu memang mencegah itu memang lebih baik daripada mengobati. Begitu nggih Bu Erni nggih? Karena kalau memang sudah terjadi ya memang pasti fungsi ginjal itu pasti dengan penata laksanaan tadi tetap nanti fungsi ginjal tiap hari menurun dan menurun. Jadi memang paling utama itu adalah mencegah daripada mengobati. Mungkin ada pertanyaan? Atau Bu Erni mungkin akan sharing pengalamannya dulu waktu studi di mana? Taiwan ya Bu? Ya. Dulu dapat mana? Taiwan ya Bu? Kalau saya dapat di Thailand, Pak. Thailand ya? Oke, mungkin bisa sharing Bu tentang Jadi, penanganan di rumah sakit Thailand ya? Ya. Oh iya, mungkin bisa Di sharing-sharing. Konkan University, kemudian untuk apa? Untuk rumah sakitnya saya di Konken Hospital. Jadi di sana memang kalau di rumah sakit di wilayah Indonesia ya, untuk ruang hemodialisa itu adalah satu kesatuan dengan rumah sakit. Jadi mungkin ada beberapa, misalkan ada ruang OK, ada ruang bersalin, ada ruang poli dan lainnya. Tapi kalau untuk di Konken Srinagarin di sana itu memang ada rumah sakit khusus untuk pasien ginjal. Jadi di sana memang khusus untuk pasien ginjal, baik untuk yang rawat inap dan juga yang melakukan hemodialisa. Nah, selama saya di sana itu 1 bulan, jadi saya mengamati memang kalau di Indonesia ya, kalau di Indonesia itu memang ruang hemodialisa itu kan dibuat seperti rumah sakit. Jadi pasien datang itu dengan berbaring, kemudian nanti dilakukan tindakan dan lainnya sampai selesai. Tapi berbeda kalau di rumah sakit Thailand di Konken itu adalah jadi pasien itu datang ibaratnya seperti kayak kalau di sini itu kayak spa. Jadi ibaratnya saya itu spa di sana. Jadi pasien datang itu ya sendiri, jadi tidak ditemani keluarga. Jadi datang duduk di sana itu untuk per pasien itu disiapkan seperti bukan tempat tidur tapi tempat duduk, tapi nanti misalkan pasien merasakan capek selama hemodialisis itu adalah memang ada jadi tempat khusus untuk kakinya. Jadi dibuat senyaman mungkin untuk pasien, dan pasien tidak jarang sekali ditemani dengan keluarga, suami, istri, atau anaknya, itu jarang. Jadi datang ke sana itu datang sendiri, daftar sendiri, kemudian jadi kayak perawatan. Berbeda kalau di sini memang biasanya kan kondisinya sudah lemah, harus dibantu keluarga, kemudian saat nanti penanganan hemodialisis atau hemodialisanya nanti juga perlu dibantu untuk menyuapkan makanan dan lainnya. Kalau di sana itu per pasien itu juga sudah mandiri, jadi tidak ada keluarga sama sekali. Terus kemudian untuk faktor penyebabnya yang paling banyak, kalau di sana memang itu penyebabnya adalah dari
faktor makanan dan minuman. Kalau orang Indonesia minum air putih itu kan masih suka ya. Mungkin ada berapa persen aja yang masyarakat Indonesia itu yang tidak suka air putih. Tapi kalau di sana itu memang rata-rata itu jarang sekali masyarakat itu yang minum air putih. Jadi kayak semacam air putih itu bukan minuman. Jadi dikatakan minuman di sana adalah yang harus berwarna, bersoda, dan juga berasa. Makanya kalau untuk di sana itu kasus GGK itu banyak sekali. Terus juga untuk penanganan pasien, kalau di rumah sakit, jadi kalau di rumah sakit itu pasien dengan gagal ginjal kronik, kalau di sini itu kan dengan harus didampingi keluarga saat nanti dirawat inap. Tapi kalau di luar negeri, jadi memang pasien datang, itu keluarga mengantar. Kemudian setelah diantar, diuruskan administrasi, pasien berada di sana. Mulai nanti untuk kebutuhan KDM, kebutuhan dasar manusianya, nanti itu adalah yang membantu adalah seorang perawat. Jadi perawat di sana memang harus total dengan maksud adalah memang sepenuhnya merawat pasien, mulai dari memandikan, menyisir rambut, memberikan makan, kemudian merawat, memberikan obat, dan lainnya. Dan mungkin nanti untuk perawat di sana, itu satu perawat hanya bertanggung jawab untuk 2-3 pasien. Jadi tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia bisa juga dalam satu sal ya, misalkan dalam 15 pasien itu hanya ada 2 perawat. Tapi kalau di sana itu memang sudah diminimalkan. Jadi satu perawat itu menangani 2-3 pasien. Jadi memang untuk kebutuhannya akhirnya terpenuhi sekali untuk ke pasien, dan pasien juga bisa semakin cepat untuk proses penyembuhannya. Dan di sana tidak ada seperti di Indonesia ya, khususnya kalau di di desa-desa ya. Biasanya kalau ada pasien rawat inap di rumah sakit misalkan, nantinya akhirnya bareng-bareng menjenguk ke rumah sakit. Nah, kalau di sini kan gitu. Kalau di sana tidak ada. Jadi keluarga, rekan, dan lainnya itu tidak ada yang menjenguk. Tapi nanti saat pasien membutuhkan keperluan atau kebutuhan, nanti dari pihak rumah sakit itu yang akan menghubungi keluarganya, dan keluarga menyiapkan, kemudian diantarkan, terus kemudian menjenguk sebentar, kemudian ditinggalkan lagi. Jadi perbedaannya banyak sekali kalau dibandingkan dengan yang ada di Indonesia. Kalau di sini memang jadi pasien itu tidak bisa istirahat selama di rumah sakit karena mungkin itu dijenguk, kemudian pasien tidak dijenguk tapi pasien yang lain yang dijenguk, yang akhirnya tidak bisa istirahat dengan maksimal. Kalau di sana ya waktunya tidur ya tidur, jadi tidurnya akan lebih lama daripada untuk yang berbicara, komunikasi itu juga harus dibatasi kalau di sana seperti itu. Oke. Mungkin cukup Pak. Oh ya, itu demikian tadi ya sharing dari Bu Erni ya, dari Rumah Sakit Konken Thailand ya Bu? Iya Pak. Oke, Rumah Sakit Konken. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa? Ini pada kemana ini ya? Halo, yang tidak shift, silahkan on kamera. Mbak siapa yang nggak on? Iya nggak shift. Mbak Selin? Mbak Selin kemana nih Mbak Selin? Jangan-jangan Mbak Selin ini ya. Ini Feni masuk apa ini Mbak Feni ini? Dinas toh? Oh iya, kelihatan. Oh, kelihatan ada AC-nya kamar operasi itu ya. Oke Alfian, Mbak Ajeng ada pertanyaan? Miftahuddin, Mbak Ayu? Ayu siapa? Ayu Vika ya? Oh ini ada pertanyaan dari Mbak Ajeng. Ya Mbak Ajeng. Mbak Ajeng mana Mbak Ajeng? Oh itu Mbak Ajeng ya, pakai kacamata itu ya Mbak Ajeng ya. Assalamualaikum Bu, perkenalkan saya Ajeng Ayu. Izin bertanya, apakah pengobatan penderita gagal ginjal dengan penderita gagal bocor itu sama? Dan apabila penyakit gagal bocor terjadi pada usia muda seumuran kita, apakah bisa sembuh? Dan jika bisa sembuh, kemungkinannya berapa persen ya Bu? Terima kasih. Nah ini menanyakan Mbak Ajeng. Mbak Ajeng Ayu. Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa sekali ya. Jadi memang untuk terkait penyakit ginjal bocor,
itu nanti kita melihat dulu, kita melakukan pemeriksaan di mana meskipun dengan usia muda, kalau untuk kasus luka ya, kalau dengan semakin pasien muda itu biasanya kan akan cepat proses penyembuhannya. Tapi berbeda dengan penyakit yang ada di dalam tubuh atau organ yang ada di dalam tubuh. Melihat dulu tingkat kebocorannya seperti apa. Kalau memang dirasa masih bisa disembuhkan, itu memang bisa sembuh, tapi dengan beberapa tahap. Jadi memang tidak bisa cepat. Nah, kemudian kalau memang kemungkinan bisa sembuh itu berapa persen. Nah, nanti dilihat dulu dari faktor penyebabnya apa. Bocornya itu penyebabnya dari apa. Mungkin dari kasus memang penyebab dari hipertensinya, atau dari DM-nya, atau dari infeksi. Nah, kalau memang dari penyebab sebelumnya itu biasanya yang ditangani adalah dari penyebabnya. Nah, itu harus ditangani dulu. Nah, kemudian setelah ditangani, baru dari ginjal bocornya bagaimana ditanganinya. Kalau memang masih bisa disembuhkan, misalkan beda ya kalau dengan kayak ban bocor ya. Nah, kalau ban bocor kan bisa ditambal kemudian dipakai lagi. Selama ban itu masih bisa terpakai dan fungsinya bisa terpakai, bisa masih dipakai nanti untuk dinaiki motornya, nah, itu bisa dipakai. Tapi berbeda dengan kalau kasus ginjal bocor. Kalau kasus ginjal bocor, kalau memang kebocorannya itu sudah parah, itu memang tidak bisa. Jadi kemungkinan juga harus melakukan transplantasi, itu jalan terbaik. Jadi tidak bisa mempertahankan ginjal tersebut. Atau bisa juga kalau memang kebocoran itu sifatnya masih ringan, nah, itu berarti nanti bisa disembuhkan. Untuk angka kemungkinan hidupnya itu juga tergantung pada pasien, karena dari ginjal bocor itu biasanya memang menyebabkan pasien, semua penyakit itu kan dikembalikan lagi pada pasien. Kalau semakin pasien optimis sembuh, nah, kemudian mengikuti arahan dari dokter, melakukan pengobatan secara berkala, kemudian pemeriksaannya harus rutin, dan lainnya, kemungkinan akan bisa sembuh, tapi dengan bertahap. Kalau untuk waktunya berapa lama, saya tidak bisa menyebutkan berapa lamanya, karena melihat lagi dari kondisi pasien. Kalau kemungkinan berapa persennya, itu bisa di atas 50%. Jadi tidak sampai 80-85. Jadi dari 50% pun itu juga kalau memang pada pasiennya ternyata ada komplikasi karena tindakan, misalkan setelah adanya tindakan operasi, ternyata ada komplikasi, adanya infeksi karena kebocorannya tadi. Nah, itu juga akan semakin memperparah kondisi ginjalnya, sehingga pada pasien itu bisa ngedropnya karena bukan dari kebocoran ginjalnya, karena adanya infeksi setelah post operasi. Jadi hati-hati jadi gitu. Jadi setiap tindakan operasi itu pasti ada komplikasi. Jadi saat nanti terjadi komplikasi itu yang akan ditangani dahulu. Nah, kalau memang masalah yang bisa tertangani itu untuk kemungkinan hidup itu juga akan bisa lama, tapi juga kembali lagi pada pasien bisa mematuhi pengobatannya, diet makanannya, kemudian membatasi pergerakannya. Nah, itu juga bisa. Oke, demikian penjelasan dari Bu Erni, Mbak Ajeng. Mungkin ada yang belum jelas atau ada yang ditanyakan lagi, Mbak Ajeng? Sudah jelas, Mbak Ajeng? Sudah jelas, Pak. Oke. Terima kasih, Bu. Oke. Bisa. Oke. Jadi memang benar ya, Bu Erni ya. Memang saya kemarin memang habis diskusi sama Bu Indah Yuvita. Beliau itu kepala ruang di Bangsal Onkologi di Rumah Sakit Dr. Muardi Solo ya. Waktu saya nguji mahasiswa di sana kan memang kemarin saya sempat ngobrol. Jadi memang benar ya disampaikan Bu Erni, memang tingkat optimisme pasien yang dia itu menderita CA sama yang dia itu optimis, semangat yang tinggi dengan dia itu pesimis, umur harapan hidupnya memang berbeda. Jadi di rumah sakit itu memang dalam penelitian kan juga ada penelitian dari Prof Budi, mungkin bisa dibuka ya, di Rumah Sakit Sarjito memang
pasien yang dia itu tingkat optimisnya tinggi itu umur harapan hidupnya itu sampai 3 sampai 5 tahun. Itu penelitian yang menyampaikan ya. Penelitian dari Prof Budi nanti bisa dibuka di Rumah Sakit Sarsito. Jadi di lapangan juga sama. Kemarin itu Bu Indah Yuvita itu kepala ruang bangsal onkologi itu juga menyampaikan bahwa memang betul Pak di sini itu memang apa ya, orang yang semangatnya tinggi sama orang yang pesimis itu memang harapan hidupnya dan progresnya itu prognosisnya itu berbeda. Jadi kalau yang pesimis itu prognosisnya itu buruknya cepat. Jadi contohnya dia itu CA cervix, dia itu prognosisnya seperti angka komplikasi yang disampaikan Bu Eri tadi seperti apa ya, abses pada paru cepat sekali Bu, benar ya. Jadi memang ini perlu diingat-ingat buat mahasiswa ya, besok Anda akan menjumpai berbagai macam jenis ya, jenis kasus di kamar operasi di ICU. Karena kan besok anestesiologi itu jangan berpikir saya di kamar operasi, saya di kamar operasi, enggak. Besok Anda jadi PNS, Anda ada yang ditempatkan di poliklinik bedah, ada yang ditempatkan di ICU, ada yang ditempatkan di ICU, ada di ICU, ada yang ditempatkan di kamar operasi, ada yang ditempatkan di IGD seperti itu. Jadi buat teman-teman mahasiswa harus benar-benar tahu jenis-jenis apa ya, kasus-kasus ya, terutama kasus-kasus yang dia itu memang fase terminal seperti itu. Gitu, nggih, dari penjelasan dari Bu Erni. Ada pertanyaan lagi mungkin? Itu ada Mas Alfian. Mas Alfian, besok disiapkan untuk lembar persetujuan ya. Ketemu saya tanda tangani ya. Mas Alfian, di print jangan lupa ya. Saya kemarin mau WA Mas Alfian, lupa saya ya. Mau tak WA. Sudah oke? Itu ada perbaikan sedikit, nggak masalah. Nanti tinggal Anda di print, nanti saya tanda tangan besok ke rumah sakit ya. Nanti saya WA Mas, Anda shift apa nanti biar kita bisa, kalau saya ke rumah sakit bisa pas gitu. Gitu, ada pertanyaan lagi? Pak. Selain itu, ada pertanyaan lagi? Gini Bu Eri, sebenarnya saya juga pengen mengadakan seminar Bu Eri. Jadi dari segi praktisi dari klinis seperti Bu Indah Yuvita dari dokter spesialis bedah onkologi, kemudian dari praktisi akademis seperti Bu Eri, kemudian dari dari praktisi yang lain ingin saya buatkan seminar ilmiah ya di UMP, di aula, di mana, di lantai 10 itu loh. Saya memang dulu pernah ngobrol-ngobrol untuk membuat seperti itu. Jadi memang dari lintas sektoral nanti akan tahu dari sudut segi ini. Jadi nanti ketika satu pakar bertemu nanti akan membuahkan output. Outputnya mungkin bisa kita hakikan ya Bu Erni ya. Bisa kita hakikan dan nanti akan menjadi Ya Pak. salah satu panduan untuk pasien-pasien yang dia itu memang CKD, yang dia itu apa. Tapi memang benar Bu Erni. Memang di Indonesia itu memang negeri Wakanda sekali ya. Jadi saya itu ada pasien yang waktu di Sarsito itu kan, waktu spesialis kemarin di Sarsito juga kan, ada pasien sing dia itu memang habis bedah, jadi memang habis dari bedah CA cervix ya. Dia kan habis pembedahan kan dia selesai terus 2 harinya dia dibawa ke mana untuk cuci darah. Mau cuci darah itu antrinya luar biasa Bu Eri. Memang prosedurnya itu memang muter-muter sekali ya. Kalau dan itu yang ngantar itu sampai bawa tikar, bawa kelasa kalau pindahan mau kemahan ya. Tapi memang saya memang sedikit tadi cerita dari Bu Eri di Thailand itu memang perlu dicontoh. Memang salah satunya adalah sistemnya. Jadi sistem dari telemedicine dan lain-lain itu memang Indonesia utamanya adalah sistem. Jadi kemarin ketika seminar dari Pak Hindra kemarin ya Bu Eri ya. Seminar dari Pak Hindra memang tentang telemedicine dan lain-lain itu inovasi itu memang sedikit-sedikit kalau kita terapkan bagi mahasiswa kita, karena kan perubahan itu kan dimulai dari SDM yang baru lulus ini, calon-calon perawat, calon-calon penata anestesi ini mindsetnya memang harus dirubah. Kita itu jangan mengikuti rumah sakit, yang baik kita ambil, yang jelek kita mencoba perbaiki pelan-pelan. Seperti itu ya Bu Erni ya, cocok ya. Iya seperti itu ya. Jadi saya mungkin juga sama adik-adik ya, selama praktek kan kalian di ruang OK ya, apalagi dengan AC di sana harus full karena mengingat memang stresornya di ruang OK kan lebih tinggi. Jadi untuk jangan lupa meskipun ini di bulan puasa tetap konsumsi air putih yang banyak ya. Karena saat kalian praktek klinik di sini kan kalian untuk kegiatannya lebih banyak, kemudian untuk tenaga juga diforsir. Nah, itu untuk asupan cairan itu harus lebih banyak. Jadi saat berbuka harus memang diterapkan untuk minumnya. Jangan yang didulukan apa? Minuman yang
berwarna, berasa. Nah, itu jangan didulukan. Jadi minum air putih yang banyak karena nanti saat kalian prakteknya lebih banyak, kemudian mungkin pasiennya lebih banyak. Nah, saat nanti terjadi nyeri di pinggang kalian, nah itu adalah tanda berarti ginjal kalian ada masalah karena kekurangan asupan cairan, khususnya air putih. Itu pesan saya yang biasanya saya pesankan pada adik-adik yang ada di kampus saya, karena memang dengan adanya sekarang milk tea, Thai tea, nah, kemudian teh, nah, dengan berbagai macam teh dan lainnya, itu yang akhirnya membuat masyarakat itu tidak suka minum air putih. Nah, padahal air putih itu dibutuhkan di tubuh kita 70% itu berisi air putih. Jadi harus lebih banyak minum air putih. Semangat untuk adik-adik tingkat akhir ya. Semoga praktek kliniknya bisa lancar dengan Ramadan kali ini tidak membuat hambatan untuk kalian bisa selesai dengan segera. Oke, cukup itu dari saya, Pak. Mungkin ada lagi yang ditanyakan? Oke, saya rasa ada yang ditanyakan lagi? Teman-teman? Untuk itu, Pak, foto bersama yuk. Oh iya, silahkan foto bersama dulu on kamera. Nanti kalau mungkin sewaktu-waktu saya bermain ke sana, ya. Nah, nanti bertemu dengan adik-adik. Ya. Ini Bu Erni ini sekarang menjadi warga Jakarta ya. Siap-siap KTP Jakarta ya, Bu? Belum, Pak. Oke, saya minta doanya untuk adik-adik ya. Semoga saya bisa lolos untuk ambil spesialis seperti Pak Prima. Ya, sukses ya, Bu. Siap menjadi warga Jakarta ya. Dan semangat adik-adik nanti saat lulus, kalau bisa harus untuk pendidikannya tambah lagi. Jangan hanya cukup untuk di situ saja. Kalau bisa, kalau pengen ambil yang jenjang lebih tinggi, silakan. Ya. Oke, sebelum kita akhiri, silahkan on kamera dulu kita foto. Cukup, Pak? Ya, foto on kamera semua. Foto bersama dulu. Ayu Vika, Ajeng ada kan? Mas Alfian, Mbak Ajeng minta tolong untuk on. Mbak Nadila, Selin, Fari Hatun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini Khodri hilang. Khodri mana Khodri? Khodri ketiduran. Khodri. Miftahuddin jaga malam. Ini belum bangun ini biasanya. Halo, sudah semuanya? On kamera teman-teman? Oke. Selin mana Selin? Selin, Nadila, Fari Hatun, Ayu Vika, Ajeng. Oke. Oke, kita foto ya. 1. Yoga wajahnya ke tengah Mas Yoga. Yoga. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah ya? Sudah semua? Oke, saya ucapkan terima kasih banyak Bu Erni untuk waktu dan ilmunya memberikan. Terima kasih. Tentang tadi gagal ginjal akut dan kronis. Demikian untuk kuliah pakar hari ini. Saya tutup, saya akhiri. Kekurangan dari saya dan kesempurnaan milik Allah SWT. Jangan lupa untuk mengisi presensi ya teman-teman ya. Sudah saya share ke Mbak Ayu Vika. Oke. Jadi budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin untuk live ya. Oke. Mas Alfian terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Erni. Mas Alfian disiapkan untuk perintannya lembar persetujuan ya. Besok saya tanda tangan nih. Oke, makasih. Izin live. Saya izin live nih Pak.